Oke, halo guys. Dalam video kali ini saya akan menjawab sebuah pertanyaan. Dua pertanyaan sebenarnya dari satu orang yang sama. Ini dari Hi.there. Hi there 213. Hai di sana 213 gitu ya. Pertanyaannya gini. Robot punya online D7 kena ban nggak oleh Bapepti? Dan kenapa bot-bot tersebut kena ban beli? Oke, very interesting question. Jadi pertanyaannya kenapa Bapak Peti itu mengeban banyak banget robot trading gitu ya. Dan apakah yang online itu juga kena ban atau enggak? Saya mau sambil buka beritanya ya. Bapak Peti ban robot forex. Saya pengen lihat apa namanya isi beritanya ya, karena ini baru kemarin ya. Berblokir berapa sekian ratus kalau nggak salah ya, 249 situs forex dan robot trading ilegal. Nah, ini buat saya menjadi sesuatu yang sangat menarik karena ini yang sebenarnya dari dulu saya tunggu-tunggu nih ya, sebagai salah satu pelaku usaha yang ada di industri forex. Buat saya ini yang dari dulu saya tunggu-tunggu, ketegasan dan kepastian akan regulasi. Karena jujur ngomong, dengan adanya robot trading, sorry, saya relat, dengan adanya dalam tanda petik ya, ini apa namanya harus dicek lagi, kalau saya salah tolong dikoreksi. Dengan adanya money game, tapi berkedok, sekali lagi, berkedok trading forex memakai robot, ini sebenarnya sangat merugikan banget bagi teman-teman yang kemudian jual robot beneran. Kenapa? Karena yang menarik adalah banyak banget dari para pelaku robot trading kedok yang melakukan bisnis robot trading itu sih ya, sebenarnya mereka nggak trading seperti itu. Sebenarnya nggak trading. Tahu dari mana nggak trading? Sekarang gini, kalau pengen tahu ya, kalau kamu pengen tahu ini robot trading beneran robot trading atau bukan. Nah, ini sebelum saya masuk sana, saya pengen info dulu. Online D7 itu tidak ada ban sama sekali. Ya nggak kena ban. Kenapa? Karena robot online D7 itu adalah murni robot trading. Dimana ketika kita memperkenalkan robot trading, ya strateginya kita kasih tahu. Satu, strateginya kita kasih tahu. Jadi sebenarnya ini adalah alat bantu supaya orang ketika trading, manusia ketika trading, ketika kita sebagai trader ya melakukan trading jual beli mata uang, itu kan menggunakan satu strategi. Nah, ketika kita menggunakan satu strategi, artinya apa? Kita harus memantau terus ketika strategi kita terpenuhi unsurnya oleh kondisi pasar, kita akan eksekusi. Kayak gitu. Misalnya kita menggunakan 5 indikator, contoh misalnya. Lalu kemudian 5 indikatornya terpenuhi nih. Kita execute, kita masuk pasar atau enggak, kita keluar dari pasar. Selesai. Nah, cuma permasalahannya unsur-unsur ini terpenuhi, indikator-indikator ini terpenuhi, bisa jadi misalnya kita lagi kerja, jam 2 pagi lagi tidur, atau tengah malam kita lagi istirahat, atau siang-siang lagi kita lagi makan, terpenuhi ini indikatornya, ya kita execute, tinggalkan kegiatan yang lain, kita trading. Dengan adanya robot trading, kita tetap trading menggunakan indikator yang sama, tapi kita tidak perlu pantau, seperti itu. Itu gunanya robot trading yang murni robot trading. Nah, bagaimana sekarang caranya kita mengetahui robot trading ini murni atau enggak? Nanti balik ke pertanyaan yang tadi, bagaimana kita tahu ini beneran trading atau enggak? Seperti itu. Sebenarnya caranya gampang banget. Kalau di online D7, di robot-robot yang kami pasarkan di online D7, itu para pembeli, konsumen itu bisa minta file robotnya. Minta aja file robotnya. Kita kasih, spread. Setelah dapat file robotnya, coba install robot itu di broker lain yang Anda pilih. Anda mau pakai broker-broker yang terdaftar, terregulasi di Indonesia, bisa. Anda mau pakai broker internasional, bisa, silakan. Jadi tidak harus menggunakan satu broker tertentu, nggak kayak gitu. Robot yang benar itu harus bisa diinstal di broker manapun. Dan hasilnya ya plus minus sama. Mungkin nanti bedanya karena ada spreadnya yang berbeda, komisinya yang berbeda, atau mungkin ada biaya inap yang berbeda. Mungkin hasil profitnya bisa berbeda. Tapi tradingnya pasti sama, seperti itu. Nah, kalau robot trading yang hanya kedok saja, minta file robotnya dikasih atau enggak. Oke, anggaplah dikasih, nih ada filenya. Install di broker lain yang Anda pilih.
dikasih atau enggak. Bisa atau enggak? Ketika bisa, ketika trading, lihat hasilnya sama atau beda. Kalau hasilnya sama, itu berarti robot beneran. Kalau hasilnya beda, nah, itu artinya ada sesuatu yang dibuat berbeda. Misalnya, kok saya install di broker A profit, di broker B profit, di broker C loss misalnya. Atau misalnya kalau diinstal di broker yang direkomendasikan profit, tapi ketika diinstal di broker yang lainnya loss semua. Kita pertanyakan kenapa kok bisa profit di broker yang dia pilih, kenapa harus di sana aja? Seperti itu. Itu pada prinsipnya kalau kita mau tahu robot ini beneran atau enggak. Nah, terus kemudian ada lagi yang bertanya mungkin, lah kalau kayak gitu berarti kalau saya beli robot, saya beli minta filenya bisa saya copy dong? Bisa. Robot yang bener ya bisa di copy. Dan silakan aja kalau mau di copy nggak masalah kayak gitu. Jadi ya nggak masalah, silakan aja. Sama kayak misalnya saya menggunakan Facebook misalnya sebagai media sosial. Saya bisa dong reverse engineer Facebook, saya bikin aja sendiri media sosial saya sendiri yang bisa tag teman, bisa update status, bisa chatting. Ya bisa aja, silakan. Emang Facebook dipatenkan programmingnya sampai nggak boleh di copy? Kan nggak ada. Boleh-boleh aja kita bikin, mungkin merek dagangnya nggak boleh pakai nama Facebook. Nah, jadi robot trading juga seperti itu. Nah, Bapepti itu sebenarnya memblokir salah satunya itu yang seperti itu, yang sebenarnya dia adalah bukan robot trading, tapi kedoknya robot trading. Sedangkan kalau robot trading yang real, yang murni itu sebenarnya nggak ada masalah. Boleh diperjualbelikan, karena di platform-platform broker yang legal sendiri, itu ada fitur auto trade. Sekali lagi, ada fitur auto trade di mana kalau itu kita klik, trading kita otomatis. Nah, gimana caranya supaya fitur auto trade itu kita on kan? Kita harus mendaftarkan di auto trade itu, di fitur tersebut, algoritma yang mau kita masukkan. Jadi ketika harganya seperti ini, buy. Ketika harganya seperti ini, sell. Ketika seperti ini, stop loss. Ketika seperti ini, take profit. Nah, script itulah yang kemudian diperjualbelikan sebagai robot trading, dan itu sebenarnya nggak ada masalah. Kalau robot trading itu dilarang oleh Bapepti, sebetulnya ya fitur auto trade itu nggak boleh ada. Tapi karena fitur itu ada dan harus dilengkapi dengan algoritma atau script programmingnya dulu supaya bisa dijalankan. Nah, script itulah yang diperjualbelikan sebagai robot trading yang oke, yang nggak ada masalah. Sih setahu saya ya. Jadi kalau salah tolong dikoreksi, silahkan tulis di komen. Jadi sebenarnya kalau kita jualan robot tradingnya itu yang robot trading murni, itu nggak ada masalah. Tapi kalau robot tradingnya adalah dalam tanda petik robot trading, padahal itu bukan robot trading, nah itu yang dipermasalahkan oleh Bapepti. Sekali lagi, gimana cara taunya ini robot trading bermasalah atau enggak? Minta filenya, coba install di broker lain, dan hasilnya harus sama. Ketika ini profit, mungkin di sana profit. Ketika ngambil profitnya tipis, mungkin di sana masih minus tapi tipis. Itu oke. Kalau misalnya di sini profitnya $10, di sana cuma $1, itu masih oke. Mungkin beda spreadnya, beda selisih harga buy dan sell-nya, mungkin karena beda komisi dan segala macam, itu masih oke. Tapi harusnya sama sih, plus minus sama lah. Mungkin di sini $10, sana $8, mungkin di sini minus $5, di sini minus $2, $7 itu masih oke. Kayak gitu. Jadi ya kita bisa diskusi lah, tulis aja di komen, nanti kita bisa ngobrol di sana. Oke, thank you, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa like video ini, share video, dan subscribe YouTube channel ini. Thank you, sampai ketemu lagi.